Membaca Al-Quran bukanlah sebuah perjalanan di atas jalan tol yang dipacu dengan kecepatan tinggi. Juga bukan sekedar kegiatan tarik suara yang melantunkan keindahan bacaan. Al-Quran diturunkan lebih untuk dipahami dan dimengerti. Dan untuk memahaminya, seseorang tidak mungkin hanya cukup dengan mengandalkan terjemahan semata-mata. Bahkan juga tidak cukup hanya dengan mengandalkan kemampuan berbahasa Arab belaka. Memahami Al-Quran adalah sebuah perjalanan panjang dengan jalan-jalan gerenjul dan berbatu, naik turun, menuruni lembah-lembah yang curam, mendaki bukit-bukit yang terjal, berbatu, berliku, dan bahkan berdebu, juga menelusuri hutan belantara makna yang penuh dengan misteri. Al-Quran jelas bukan hanya untuk dibaca, juga bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi lebih daripada itu semua, Al-Quran harus dipahami, Al-Quran harus dimengerti. Dan untuk itu semua, jelas tidak bisa instan, tidak mudah, dan tidak sederhana, melainkan perlu banyak waktu, perlu banyak ilmu bantu, dan perlu kebeningan kalbu. Setiap orang harus sudah mulai memasuki fase pemahaman dan fase pendalaman serta penyelaman Al-Quran, agar keindahannya bisa dirasakan, agar kedalamannya bisa diselami dan didalami, dan agar keluhurannya bisa digapai, keagungannya bisa diraih. Semoga. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Pada kesempatan kali ini kita akan melatih diri kita untuk membuat kalimat, menerapkan atau menempatkan beberapa kata dalam sebuah kalimat yang sempurna berdasarkan contoh kalimat yang ada di papan tulis. Ini contohnya adalah kana Muhammadun naiman fi firashihi was-sa'atu 'ashrun. Silakan membuat kalimat yang sempurna yang dalam kalimat itu ada unsur pertama kana, kemudian keduanya diikuti oleh khobar kana. Khobar kananya terbuat dari isim. Nah, iman adalah isim. Silakan khobar kanannya bebas, yang jelas isim. Kemudian setelah itu diikuti oleh huruf wawu sesudahnya sebagai kelanjutan dari cerita yang ada pada kalimat yang pertama. Setidaknya terdiri dari dua kalimat. Pertama kalimat kana Muhammadun naiman fi firashihi. Ini adalah sebuah kalimat yang sempurna. Terus dilanjutkan dengan kalimat baru, kalimat tambahan yang diikuti oleh wawu. Nah, silakan buat kalimat yang ada tiga unsur. Ada kana, ada khobar kana, dan kalau ada khobar kana berarti tentu saja ada isim kana. Silakan isim kananya bebas apa saja. Terus nanti yang ketiga ada unsur wawu. Bebas, silakan. Kita mulai dari Pak Aif. Silakan Pak Aif. Kana thalibun jalisan ala kursiyyi wal ustadu yu'allimut talamida. Ya, bagus. Kana thalibun jalisan ala kursiyyi wal ustadu yu'allimut talamida. Nah, bagus. Saya tuliskan ya contoh dari Pak Aif. Kana talibun jalisan alal kursi wal ustadu yu'allimut talamida.
Nah, ini bagus nih. Silakan lihat ya. Kana talibun jalisan. Unsur kana ada terpenuhi. Jalisan khabar kana ada terpenuhi. Dan talibun adalah isim kana. Isim kana marfu bid-dhammah ya. Rofanya diberitanya dengan dhammah fi akhirih. Jalisan khabar kana. Terus berikutnya ada wawu. Setelahnya wal ustadzu ya'allimut talamidza. Kana talibun jalisan. Gimana menerjemahkan kalimat ini? Ya, silakan lihat ya. Kana talibun, talibunnya nakirah. Tidak ada alif lam. Sehingga menerjemahkannya adalah seorang murid atau seorang mahasiswa duduk di atas kursi. Wal ustadzu ya'allimut talamidza, sedangkan. Nah, wawunya bisa diterjemahkan dengan sedangkan. Wawu itu menerjemahkannya tidak selalu dengan dan. Lihat penempatan wawu dalam kalimat. Lalu pahami konteksnya, rasakan rasa bahasanya, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, pilihan kata yang enak menurut orang Indonesia. Seorang murid tengah duduk di atas kursi, sedangkan guru sedang mengajar para murid. Nah, sehingga menerjemahkan wawunya dengan sedangkan. Boleh nggak dengan dan? Boleh, tetapi kurang pas. Lebih tepatnya sedangkan. Sedangkan guru sedang mengajar para murid. Seperti itu ya. Baik, bagus. Ini contoh kalimat yang pertama menggunakan uslub yang terdiri dari 3 unsur kata. Ada kana, ada khabar kana, dan ada wawu berikutnya. Nah, baik. Bagus, Pak F, selamat. Nah, sekarang silakan Ibu Pipi. Kanatil umumu tobihatan fil matbahi Ya. wa abu yaksilu sayyarata. As-sayyarata. Ya, saya tuliskan ya. Ini kalimat yang Ibu Pipi buat. Kanatil ummu tabihatan fil matbahi wal abu yaksilu as-sayyarata. Nah, ini bagus nih. Kanatil ummu tabikhatan fil matbahi wal abu yaksilu as-sayyarata. Kanat menggunakan fil madhi muannas karena isim kanatnya adalah al-ummu muannas. Otomatis kalau isim kanatnya itu muannas, maka kanat harus muannas juga. Beda dengan di atas. Kana tolibun, isim kananya tolibun mudzakkar, maka menggunakan kana. Tetapi karena al-ummu isim kananya adalah muannas, maka kanat menggunakan muannas. Dan muannas dari kata kana adalah kanat. Terus kanat semula huruf tanya sukun, kana diwasol. Kana huruf sukun diwasol dengan alif lam, disambung bacanya dengan alif lam, maka sukunnya dikasrohkan, diharokati kasroh. Kanas menjadi kanatil ummu tabikhatan fil matbahi. Tabikhatan adalah khabar kanat, sudah bagus. Nah, berikutnya wal abu, ini ada huruf wawu. Wal abu yaksilu sayyarata, as-sayyarata adalah maf'ul bihi, objek. Gitu ya. Baik, silakan Ibu Pipi terjemahkan kalimat ini. Kanatil ummu tabikhatan fil matbahi wal abu yaksilu sayyarata. Silakan terjemahkan, Bu. Seorang ibu sedang memasak di dapur. Ya. Sedangkan ayah mencuci mobil. Ulangi, wal abu apa terjemahannya? Sedangkan ayah sedang mencuci. Ulangi. Sedangkan ayah sedang mencuci mobil. Ya, bagus. Saya bacakan ulang ya terjemahannya.
Kanatil ummu tabikhatan fil matbakhi wal abu yaghsilus sayyarata. Cara menerjemahkannya, ibu sedang memasak di dapur, sedangkan ayah sedang mencuci mobil. Begitu ya. Inilah contoh kalimat yang dibuat menggunakan unsur kana ditambah dengan khobarnya, berarti otomatis ada isim kananya juga, terus ditambah dengan huruf wawu sesudahnya. Paep sudah membuatnya, bagus, selamat. Ibu Pipi juga sudah membuatnya kalimat tersendiri, bagus, selamat.